Selamat, selamat sore semuanya. Saya akan mulai presentasi tentang being a lawyer. Apa sih yang akan saya sampaikan? Sebenarnya lebih ke praktek mungkin atau soft skill dan nggak terlalu teoritis gitu. Saya harap rekan-rekan mungkin banyak yang mahasiswa, tapi bisa relate dengan apa yang saya akan bicarakan. Dan kalaupun masih belum kebayang, nanti bisa ditanya di sesi tanya jawab. Oke? So, pertama saya tentunya mau kenalan dulu, supaya nanti saya juga pengen kenalan sama rekan-rekan semuanya. Siapa saya? Oke. Saya dulu kuliah di Hukum Unpad, lalu saya sempat bekerja di salah satu law firm corporate, namanya Meli Darsa & Co. Itu bukan saya ya, itu Bu Meli, itu partnernya dulu. Selama setahun, lebih lah, lalu saya hijrah ke LBH Jakarta. Kalau tahu LBH Jakarta itu lembaga bantuan hukum yang fokusnya menangani kasus-kasus orang yang termarginalkan gitu. Nah, beberapa kasus saya nangani banyak kasus terkait labor, tenaga kerjaan, terus sempat pegang terkait kesehatan, dan memang yang paling banyak terkait dengan fair trial atau kasus-kasus yang unfair trial, berhadapan dengan most of the case itu kasusnya pidana. Makanya kalian bisa lihat di layar itu ada saya pakai toga dengan klien LBH saat itu. Kita itu kasusnya kalau nggak salah itu kasus sebenarnya perdata, kasus tanah, tapi dia dituduh penyerobotan lahan jadi masuk pidana. Puji Tuhan, alhamdulillah di akhir itu kita menang kasusnya. Nah, jadi tuh kalau nggak salah itu kayaknya setelah menang deh kita jadi post kayak gitu. Nah, lalu setelah saya di LBH Jakarta sekitar 3-4 tahun, lalu saya memutuskan untuk ngambil kuliah S2 di Belanda. Nah, itu foto waktu saya kuliah di sana, itu pertama kali saya ngeliat salju, ya agak norak. Sama waktu saya sempat di Kroasia ikut salah satu conference sama course juga sih di sana, sekitar hampir sebulan. Ya, itu brief tentang saya. Setelah itu saya balik ke Indonesia tahun 2018, dan saya sekarang join di law firm sebagai lawyer, tapi saya juga ngajar sebagai dosen di Prasetya Mulia. Kalau kalian tahu, ada program hukumnya juga di sana. Oke, that's brief about me. Itu singkat tentang saya. Nanti saya juga ingin kenal kalian lebih lanjut lagi. Oke, kita move on ya ke lawyer. What is a lawyer? Apa sih lawyer itu? Nah, sebenarnya istilah lawyer itu general, teman-teman. Jadi artinya lawyer itu segala hal yang berkaitan dengan dia berprofesi, kaitannya dengan memberikan nasihat hukum, itu lawyer. Jadi mau itu dia di perusahaan, mau itu dia atau dia ngasih tahu advice hukum, mau itu dia apa ya, bahkan jaksa atau hakim, they are actually a lawyer, karena mereka they do a law gitu kan, lawyer gitu. Kalau secara umum sebenarnya penjelasannya, a lawyer is a professional, dia adalah orang-orang yang profesional yang berkualitas dalam melakukan pemahaman tentang hukum dan juga mewakili orang dalam terkait dengan masalah hukum. Kira-kira gitu, dia mewakili, representing, mewakili seseorang lain dalam permasalahan hukumnya dia. Nah, seorang yang profesional dan berpraktik di bidang hukum ini, tentunya karena dia profesional, karena dia qualified, dia harus dibekali dengan pengertian atau pemahaman tentang hukum. Dia tidak hanya mengerti tentang hukum, tapi dia juga mengerti bagaimana berpraktik sebagai lawyer. Jadi kalau bahasanya ada yang hukum yang substansi dan hukum yang formil, itu perlu diketahui. Nah,
lawyer nggak terbatas beracara, kan kita sering dengar nih, lawyer itu pasti ke pengadilan misalnya gitu. Sebenarnya nggak harus beracara di pengadilan. Kalau as long as seorang memberikan advice hukum, dia sebenarnya bertindak sebagai lawyer gitu. Nah, seringkali orang berpikir apa sih bedanya advokat, terus ada istilah pengacara, ada istilah lawyer, ada istilah apalagi barrister mungkin kalau di luar negeri, apa you name it lah. Ada yang bilang kalau advokat dan pengacara itu berbeda. Advokat itu lebih luas, dia bisa tidak hanya mewakili orang di pengadilan, dia bisa mewakili seseorang itu di luar pengadilan, dan juga dia bisa memberi nasihat dan lain sebagainya. Sementara pengacara, karena ngomongin acara, dia akan berfokus pada acara gitu, misalnya di pengadilan atau arbitrase atau yang kaitannya dengan ada hukum acaranya gitu. Sementara kalau advice itu kan atau nasihat hukum itu berbeda lagi. Oke, that's it about a lawyer. Jadi so far paham ya bahwa lawyer itu cukup luas, bisa berbagai hal yang terkait dengan hukum, yang ketika kita memberikan praktik terkait hukum itu lawyer. Namun dalam konteks ini saya akan lebih fokus kepada advokat, lawyer dalam artian yang saya geluti yaitu sebagai advokat. Oke? Next. So how to be a lawyer? Oke. Bagaimana sih untuk menjadi lawyer? Sekarang pertanyaannya, standar pertanyaan. Oke, saya tulis di sini think, act, and be a lawyer. Artinya berpikirlah, bertindaklah, dan jadilah a lawyer. Apa maksudnya? Gini, jadi pertama tuh dimulai dari sini. Pertama dimulai dari pikiran, pertama dimulai dari mental. Kalian dari sejak mahasiswa tentunya kalian punya pemikiran bahwa apa sih yang mau jadi apa sih saya gitu. Kalau kalian sudah berpikir untuk menjadi lawyer dari sejak bahkan mahasiswa, that's good. Berarti kalian sudah mulai menaruh goal kalian untuk menjadi apa. Nah, bahkan ada, kalau adik saya, kebetulan kami sekeluarga hukum semua, dari orang tua, ayah, ibu, sampai adik saya 2 juga hukum, masuk ke hukum, fakultas, walaupun beda-beda kampus. Nah, adik saya yang perempuan, itu dia udah pengen jadi lawyer tuh sejak SMP, kalau nggak salah. Nah, jadi artinya sejak sebelum kuliah di hukum, dia sudah berpikir bahwa dia akan jadi lawyer. Nah, mental seperti itu dibutuhkan. Jadi think, mulai dari memang ya saya menetapkan diri menjadi lawyer. Lalu tentunya masuk ke fakultas hukum yang belajar hukum gitu. Kalau kalian mau jadi lawyer di Indonesia, terus kalian masuknya fakultas ekonomi misalnya, I don't think that you can do. Saya nggak yakin kalian bisa be a lawyer unless kalian apply lagi fakultas hukum. Mungkin ada yang udah kuliah ekonomi, lalu ya saya sudah selesai, lalu pikir lagi kok kayaknya ekonomi bukan bidang saya. Ada teman saya begitu, dia sudah jadi bankir kalau nggak salah, lalu akhirnya berpikir being a lawyer is nice, I think. Akhirnya dia memutuskan untuk apply SH fakultas hukum dan dia jadi lawyer gitu. Nah, masuk fakultas hukum itu pasti harus. Nah, ini saya tambahin ya, aktif dalam organisasi intra dan ekstra. Kenapa? Ini karena kalau kalian lihat di kalau secara di buku gitu mungkin ya, tentunya it's not a must. Kayak misalnya di undang-undang, misalnya advokat, nggak diharuskan sih, atau kode etik advokat misalnya, tidak diharuskan untuk aktif di organisasi, tapi percayalah ini sangat membantu kalian nantinya. Kebetulan mentor-mentor di legal access ini orang-orangnya cukup aktif dalam kampus, waktu di kampus dulu, waktu S1 ada yang pernah ikutan debat, ada yang pernah karya tulis, dan banyak yang menang-menang.
bukan saya tapi gitu, tapi mereka berhasil gitu. Saya lihat ternyata ini membentuk soft skill ya ketika kita di kampus dan kita aktif dalam organisasi, tidak cuman kuliah pulang gitu, itu membentuk soft skill, membentuk cara kita bekerja dari sejak kuliah, membentuk cara berpikir yang terstruktur, membentuk membiasakan diri problem solving, karena ini hal-hal yang sangat-sangat berguna pada saat kerja nanti. Not only being a lawyer bahkan, nggak cuma jadi lawyer, tapi dimanapun kalian berada, ketika kalian kerja nanti, kalian akan reliable, kalian akan jadi orang yang dipercaya, yang di apa ya, reliable, ya dipakai gitu sama pekerja, pemberi kerja kalian, karena kalian bisa solving problem, kalian bisa memecahkan masalah. Nah, ini dipelajari dari sejak kuliah gitu. Apakah di kelas itu dilatih? Ada yang melatih demikian, tapi waktu saya satu tuh seringkali kita lebih dilatih untuk ngehafal. Itu yang sayangnya sebenarnya. Makanya kalau saya ngajar di kelas saya di kampus, saya berusaha untuk mengajarkan mahasiswa untuk bertindak atau berpikir lebih kritis gitu terhadap berbagai hal. Berikan pertanyaan-pertanyaan seperti why, kenapa, ini kenapa. Jadi nggak cuma ngafal, nggak cuma take it for granted misalnya, atau menerima aja gitu, kayak ya udah, tapi nggak dikaji, bener nggak sih, ada perspektif lain nggak sih, ada nggak pandangan lain selain apa yang against atau yang bertentangan dengan itu gitu, dan sebagainya. Oke. Lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke. Ini relatif ya, yang memuaskan itu relatif memang. Buat saya mungkin 3,59 itu memuaskan. Ada buat Lili, oh enggak ya, maksudnya buat yang lain, ada kawan saya yang luar biasa banget, pinter, mungkin 3,9 baru memuaskan. Nah, itu enggak emang relatif. Nah, namun menurut saya, so far kita masih, gimana ya, sistem edukasi kita masih melihat hasil gitu. Kita belum apa ya, belum orientasi proses, karena kalian lihat sendiri kalau kalian apply ke kantor hukum misalnya, ke law firm, yang akan pertama dilihat adalah CV kalian, which isinya adalah ijazah kalian termasuk dengan transkrip nilai gitu. Bahkan sebelum CV kalian bisa apa, jago, misalnya kalian jago masak gitu, tambahannya kalian jago apa, main peran, atau kalian jago salto atau apapun, sebelum itu semua itu kalian tuh yang dilihat nilainya dulu gitu. Sayangnya atau enggak ya, I mean ya masih begitu gitu. Jadi karena sistemnya masih begitu, mau nggak mau kalian harus apply atau ya ngikutin gitu aturannya. Dan kalau mengikuti aturan, ya berjuanglah untuk mendapat nilai yang sebaik-baiknya. Karena saingan kalian itu bukan cuma satu kampus kalian, bahkan se-Indonesia sejadi. Bahkan sekarang terbuka, misalnya lawyer dari luar negeri bisa apply di kantor-kantor, di law firm. Artinya saingan kalian semakin banyak tentunya. Nah, so nilai yang memuaskan itu cukup penting, walaupun tidak segalanya, karena yang tadi saya bilang tetap harus aktif juga dalam organisasi. Oke, next, lulus ujian advokat. Nah, ini ya kalian bisa tentunya setelah lulus sekolah, kalian ambil ujian advokat, habis itu udah lulus, magang selama 2 tahun, baru kalian bisa dilantik sebagai advokat. Oke? Next. Nah, ini yang menurut saya soft skill yang kalian perlu miliki. Tadi yang saya bilang di awal. Miliki critical thinking and good legal reasoning. Artinya, kalian punya kemampuan untuk berpikir kritis dan apa ya, logik, berpikir logis gitu. Legal reasoning itu ya kalian tahu kalau begini ya dampaknya akan B. Kalian tahu misalnya fakta dan conclude atau menyimpulkan fakta tersebut dan melihat
apakah itu sejalan dengan aturan atau tidak misalnya. Kalau A jadi B misalnya, udah belajar kan tentang logika, premis umum, premis khusus dan lain sebagainya, ada kesimpulan dan lain sebagainya. I think that's really important. Itu sangat-sangat penting dan sangat membantu kalian dalam melihat suatu masalah hukum, melihat suatu fakta hukum, sehingga kalian punya punya pemikiran yang lebih terstruktur gitu. Nah, kalau nggak terstruktur, berantakan, nah susah tuh untuk membangun dalil, apalagi membangun teori kasus dan lain sebagainya. Jadi penting critical thinking and good legal reasoning. Yang kedua, kemampuan menulis. Kenapa kemampuan menulis? Karena mau nggak mau kalian sebagai lawyer kalian akan nulis. Nulis apa? Nulis LO, legal opinion, legal memorandum. Kalian akan nulis dokumen-dokumen hukum lainnya, gugatan, let's say kalau di peradilan umum, pembelaan kalau di pidana. It's all about writing. The thing is, kalau nulis, mungkin nggak baca. Nggak mungkin, bro. Jadi, don't be a lawyer, jangan jadi lawyer yang asal ngomong, asal nulis, tapi nggak berdasar. That's why, jadilah lawyer yang qualified, yaitu baca dan menulis. Jadi makanya menulis itu tidak bisa lepas dari membaca. Oke? Selanjutnya, yang ketiga, miliki kemampuan komunikasi yang baik. This is important. Ini penting. Kenapa? Karena pertama, kalian nggak mungkin kalau nggak ngobrol sama klien. How do you, bagaimana kamu meyakinkan klien kamu kalau kamu itu adalah qualified lawyer, kalau kamu nggak punya komunikasi yang baik. Satu. Yang kedua, kalau kalian nanti menjadi lawyer dalam acara apapun, misalnya dalam pengadilan kah, kalian mesti jadi konsul, jadi representatif dari klien kalian. Kalian ngomong sama hakim, tapi kalian A, I, U, E, O, kayak, ya yang mulia, saya, terus gemeteran. Trust me, your clients will be doubtful about you. Dia akan ragu sama kemampuan kalian, karena you are not even sure about yourself. Kamu bahkan tidak yakin dengan apa yang kamu katakan, apalagi klien kamu, kira-kira gitu. Oke? Nah, detail oriented ini artinya cari detail gitu. Kalau jadi lawyer tuh ya mau nggak mau you have to be a detailed person. Saya pribadi saya termasuk yang agak kurang detail. Tapi entah kenapa kalau terkait dengan hukum atau ini ada yang nyoret atau terkait dengan hukum dan lain sebagainya itu saya tuh jadinya cukup detail gitu, cukup bisa melihat celah gitu. Nah, jadi lawyer tuh mesti gitu juga. Jadi kalau dari fakta, apa yang fakta-fakta perlu disampaikan atau yang sudah disampaikan, sepertinya, halo, boleh nggak itu dihapus? Oke ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya miliki pemahaman psikologi dasar. Nah, kalau ini saya pikir kalau misalnya kalian beracara dan kalian mengerti tentang psikologi dasar, kalian bisa memahami orang yang lawan bicara kalian lebih baik, termasuk klien kalian, dan kalian bisa menangkan. Win all the debates, ya, as a lawyer lah ya. Kalau win debate sebenarnya sih lebih ke kalian ya tadi, balik lagi ke yang awal. Kalau kalian punya good legal reasoning, kalian punya critical thinking, dan kalian cukup detail, kalian bisa dengan mudah memenangkan debat-debat itu karena kalian punya dasar. Oke? Next. Saya buat agak singkat ya, karena ternyata sudah hampir 30 menit. Oke, this is ethical sebagai lawyer ya. Kalau kalian sering dengar, advokat itu officium nobile. Nah, apa sih officium nobile? Sebelum sampai sana, saya mau kasih beberapa poin tentang etika dalam lawyering gitu.
Yang pertama menurut saya, dan saya sebenarnya ini Bang Buyung pernah sampaikan dan saya sepakat sama Bang Buyung, bahwa lawyer itu harus bersandar pada asas kemanusiaan dan keadilan. Jadi yang pertama sih itu menurut saya. Makanya itu juga terkait dengan officium nobile adalah kaitannya dengan itu. Ketika kita memahami officium nobile ini sebenarnya apa sih officium nobile? Officium nobile, oke, kita ngomongin officium nobile singkat aja. Kalau secara sejarah sebenarnya ini zaman dulu, zaman Romawi. Dulu tidak ada pengacara dan ternyata ada orang-orang yang butuh dibela, kira-kira gitu. Nah, biasanya yang mereka yang teropres dengan sistem pemerintahan saat itu. Sehingga dia butuh ada yang ngebela. Nah, orang lain yang ngebela ini, pihak ketiga ini disebut officium nobile. Gitu. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat dari awalnya, ternyata peran pengacara ini begitu mulia. Atau peran advokatnya begitu mulia. Nah, makanya kenapa tidak boleh dilepas dari kemanusiaan dan keadilan. Dan kedua, pertanggungjawaban dasar hukum dan moral. Tentunya kalau kalian memberikan advice, kalian menyampaikan nasihat hukum, nggak boleh lepas dari dasar hukum dan moral yang ada. Kalau kalian apa namanya, wait ya, oke, saya udah lock. Kalau misalnya kalian nggak punya dasar hukum dan nggak mengerti tentang moral tuh memang ada yang bilang soal baik dan buruk. Menurut saya kalau moral tuh ngomong soal baik dan yang lebih baik gitu. Harusnya baik dan buruk tuh kita udah sama-sama tahu lah. Tapi dari suatu hal yang kayak kita bingung nih, ini kita pilih yang mana, lihat mana yang lebih baik gitu. Lihat lagi dari asas-asasnya. Nah, itu harus tertanggungjawabkan. Yang ketiga, mandiri, bebas, dan independen. Artinya lawyer memang mandiri, tidak seperti jaksa dan hakim, artinya mereka kan di bawah pemerintah. Kita sebenarnya termasuk yang mandiri. Tapi kita juga harus independen, artinya juga kita bisa memilih mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kita bisa menolak gitu. Dan bebas. Pahami officium nobile yang tadi saya bilang dan wujudkan penjagaan supremasi, ini supremasi hukum. Ini yang sesungguhnya advokat ini punya nilai mulia itu di sini gitu. So pastikan for me, untuk saya as a lawyer you have to contribute to the society, harus kontribusi ke masyarakat karena memang itu gunanya lawyer gitu. Kalau sampai kita masih mikirin diri kita sendiri doang, maybe we have to think again. Kita perlu banyak-banyak kontemplasi lah. Oke? Okay? Karena waktunya sudah habis, oke? Okay? Saya ingin mungkin buka aja question and answer. Kalau story tentang saya bisa panjang, mungkin di lain waktu. Tapi so far sih itulah being a lawyer. Oke, okay. Boleh ya. Sekarang kita buka tanya jawabnya. Gimana ya? Kita stop dulu share-nya. And then kita akan buat bahwa bisa sudah pada bisa aktifin? Kah? Belum. Udah. Oke, saya unmute semuanya. Iya, udah, Kak. Silakan. Siapa? Ada yang mau nanya? Saya Mbak, dari tadi, Mbak. Wait, ada yang kamu nanya, sebut nama, dari mana, terus semester berapa, pertanyaannya apa. Oke? Dari tadi raise hand, Mbak. Sorry, siapa yang ngomong? Oke, boleh nanya nggak, Mbak? Boleh. Boleh sebut namanya, dari mana? Oke, halo Mbak. I'm Yogi Frostia from Indonesia Jentera School of Law. Mungkin yang lain bisa di-unmute dulu ya kali ya. Oh iya. Dengeran ya. Oh ya, wait. Saya coba mute semuanya. Kamu unmute diri kamu ya. Oke. Oke, kamu silakan unmute.
Oke, ulang. I'm Yogi Prastia and I'm from Indonesia Jentera School of Law. Kedengaran nggak suaranya? Jentera, oke. Hai Yes, I'm Yogi. from Jentera School of Law. Oke. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, for to be a lawyer tentunya banyak sekali proses yang harus kita lalui. It's not simple for me tentunya Mbak gitu. Mungkin bagi teman-teman yang lain juga yang ingin jadi lawyer gitu. Salah satunya tadi udah disebutin pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Yes. And now very many organization yang kayak mengadakan PKPA ini Mbak. Dan aku nggak mau bernegatif thinking tentunya terhadap banyaknya lembaga ini, tapi ya pada kenyataannya the realnya banyak sekali lembaga advokat yang bisa dikatakan tidak berintegritas. Nah, my question is how to maintain integrity as a lawyer. Itu yang paling penting. Thank you, Mbak. Mungkin itu aja ya. Oke, ya, satu pertanyaan, how to maintain the integrity of lawyer. Oh, this is really good question. Thank you, Yogi. Yang lain, saya tampung 3 pertanyaan dulu, nanti saya jawab. Mujanto, Kak. Aku Mbak. Tri Mujanto, Kak. Halo, saya Kak. Ya, silakan. Bani, Mbak. Tri Mujanto dari mana? Dari Jakarta, Kak. Dari? Jakarta. Universitas Al-Zahra, Kak. Universitas? Al-Zahra, Kak. Al-Zahra, oke. Nama saya Tri Mujanto, Pak. Saya ingin bertanya nih, Kak. Kan saya ini seorang office boy, Kak. Oke. Saya ngambil kuliah hukum. Kritik dan saran dong, Kak, untuk menjadi lawyer gimana, Kak? Maksudnya gimana nih? Ya, saran bagaimana untuk kedepannya itu, Kak? Karena kan saya hanya berpendidikan seorang office boy, Kak. Oh, wait. Kamu tapi kuliah hukum, kan? Tri? Halo? Oke. Seperti kita kehilangan Tri, saya bingung dengan pertanyaannya. Dia tadi katanya bilang dia kuliah karyawan tapi ngambil bagian hukum katanya Mbak. Makanya jadi minta tips gimana jadi lawyer gitu. Kritik dan saran dari Mbak. Oke, thank you buat pertanyaannya. Aku Mbak. Ya? Bani, Mbak. Bani. Kenapa, Tri? Bani, Mbak. Bani. Orang lain. Halo. Oke. Ya, siapa lagi yang mau tanya? Aku Mbak. Bani. Saya, Kak. Yang mana? Saya bingung ini. Ya, Bani. Siapa? Ada yang raise hand nih, yang raise hand. Bung. Imam Wahyudi. Yang raise hand aja ya, yang saya panggil ya ini. Yang raise hand, Arya ya? Baik. Yang lain boleh matiin dulu, boleh mute dulu. Nanti ada. Ini tapi ini lagi ada azan juga sih Mbak di tempat Oh saya. gitu. Oke. Berarti kita skip dulu ya Arya ya. Yang lain dulu ya. Kalau gitu aku aja Mbak. Bung Calu. Bung Calu mau tanya? Aku Mbak. Bani. Iya, Kak, iya. Mau, Kak, mau. Oh, saya di sini kali. Silakan, mana Bani? Mbak. Oke. Nur Syahbani. Oh, Nur Syahbani. Oke. Ya. Sebelumnya saya minta maaf ya Mbak, kalau mungkin pertanyaan saya agak-agak mungkin bagi teman-teman kurang logis ya. Kan gini Mbak, apakah semisal ya seperti yang saya kirim di chat, semisal Mbak tiba-tiba dihadapkan pada satu kasus ya, dan Mbak tiba-tiba harus milih norma atau moral, kira-kira Mbak milih mana? Wis, ini mah dalam sekali pertanyaannya. Kamu asal dari mana? Makassar Mbak. Oke, disuruh milih. Kan ada kasus tuh Mbak ya kalau di fiksi sih banyak, tapi kalau entah di realita nggak tahu ya bagaimana. Oke. Di mana seorang penegak hukum itu harus nentuin dia milih negakin norma yang sudah ada dari zaman dulu atau dia pilih moral gitu. Ya. Oke, I got your point. Aku mengerti dari Makassar ya. Thank you, Bani. Saya jawab dulu ya. Yang 3 ini.
Nanti kalau kita masih ada waktu, kita buka lagi. Oke. Pertanyaan dari Yogi. Oke. Biar jelas. Oke, pertanyaan dari Yogi ini dibilang bahwa gimana sih caranya menjaga integritas sebagai seorang lawyer. Pengadaan PKPA kan banyak di mana-mana. Kita nggak tahu standarnya berbeda-beda dari satu organisasi dan organisasi lain. Memang itu dilematis kita sekarang ya. Sedihnya adalah lawyer atau advokat di Indonesia itu kita bukan single bar. Bukan single bar itu apa? Jadi organisasinya kalau di negara lain ada yang bar asosiasinya atau asosiasi advokatnya, organisasi advokatnya itu hanya satu, sehingga standarnya tuh disamakan semuanya dari tes-tesnya. Makanya kenapa kalau di Amerika untuk jadi lawyer itu tidak semudah itu, karena tesnya aja susah gitu untuk bisa lulus gitu. Nah di Indonesia karena banyaknya yang mengadakan PKPA sehingga sulit untuk diatur standar kualitasnya. Itu salah satu hal yang di-raise sama beberapa pengurus di ya salah satu organisasi advokat, saya nggak bisa bilang, tapi itu yang diupayakan untuk kita kita jadi satu supaya kita bisa menjaga si kualitas advokat kita. Kita bisa memastikan bahwa tidak hanya ngerti hukum, tapi integritasnya juga dijaga. Nah, karena kondisinya belum seperti itu, apa yang bisa kita lakukan, gitu kan, sebagai lawyer? Sementara sistem hukum kita, penegakan hukumnya masih apa ya, bisa dibilang tricky lah, masih banyak praktek-praktek yang tidak seharusnya terjadi, gitu. Ya, nah, gimana cara jaganya? Menurut saya sih yang pertama, jadilah lawyer yang qualified secara secara kualitas kamu mengerti, memahami aturan dan lain sebagainya, how to praktek, dan juga being outstanding, itu yang pertama menurut saya. Karena menurut saya menjadi lawyer yang berintegritas itu seperti menyalakan lilin di kegelapan, gitu. Jadi kamu akan terlihat sekali karena kamu berbeda, gitu. Saya nggak bilang bahwa semua lawyer itu gelap, misalnya kalau dari kayak tadi kan kesana itu nggak juga, ada kok yang jadi lilin-lilin itu, tapi jadilah lilin yang akhirnya bisa meng-share si apinya ke lilin yang lain, sehingga semakin lama orang terinspirasi dengan kamu bisa jadi lilin-lilin yang membuat orang lain jadi melakukan hal yang sama, dan yang tadinya gelap bisa jadi terang. Gitu. Saya pikir itu termasuk satu analogi yang bisa digunakan untuk menjadi lawyer yang berintegritas, gitu. Memang tidak mudah untuk menjadi lilin yang bertahan dalam kegelapan. Bisa jadi kamu habis karena yang namanya lilin bisa habis, gitu. Tapi kalau kamu selama itu masih hidup, pastikan itu tidak redup karena lilin. Padahal itu lilin masih ada. Artinya masih ada bahannya untuk membakar lilin, tapi kamu matikan. Jangan sampai itu terjadi. Artinya apa? Jangan sampai kita confirm, kita ikuti alurnya. Nah, ikutilah alur yang benar, gitu. Kalau kalian akan stand out kok, kalian akan terlihat, gitu. Dan yang datang ke kalian adalah orang-orang yang punya prinsip yang sama, termasuk klien yang memang mau diperjuangkan untuk keadilan dan kebenarannya. Kalau kalian bisa kasih contoh beberapa lah, kayak Yap Tiam Hin misalnya, termasuk lawyer yang buat saya dia juga salah satu yang inspired. Dia bisa memperjuangkan sesuatu bukan karena yakin menang, tapi dia yakin itu benar. Gitu. Gimana Yogi?
Oke Mbak, sangat membantu sekali. Thank Oke, you Mbak thank ya. you Yogi. Ya, Tri Bujianto tadi yang katanya office boy. Gimana caranya jadi lawyer? Saya sangat salut ya sama kawan-kawan. Saya juga sempat ngajar waktu itu jadi guest lecture, dosen tamu di salah satu kampus. Yang teman saya adalah waktu itu lecturenya atau dosennya. Saya cuma datang sekali doang, tapi saya tahu di situ kelas karyawan dan juga nggak cuman mahasiswa-mahasiswa yang memang cuman kuliah, tapi ada juga yang penjual pecel lele, ada yang pekerjaannya memang sehari-hari yang kita nggak kepikir itu lawyer gitu, akan jadi lawyer, tapi saya sangat salut dengan pribadi yang seperti itu yang mau belajar gitu dan tidak malu untuk melakukan apapun selama itu halal. Saya sangat salut, saya berikan apresiasi setinggi-tingginya sama kawan-kawan seperti Tri Mulyatno yang rela berjuang untuk dapat uang dan digunakan untuk belajar. Itu nomor satu lah pokoknya. Saya sempat ngalamin kok masa-masa, artinya mungkin nggak seperti kamu, tapi saya juga sempat ngalamin masa di mana saya sekolah itu tidak, atau kuliah itu tidak mudah. Saya harus cari uang sendiri untuk setidaknya membayar kalau nggak dapat uang nggak makan, kira-kira gitu. Jadi bagi saya pendidikan itu penting, dan pendidikanlah yang bisa mengubah hidup orang. Percayalah Tri, kamu kalau kamu memang sungguh-sungguh dengan belajar kamu sungguh-sungguh dengan pekerjaan kamu sekarang, dan kamu juga pegang mental kamu, jadilah lawyer yang memang tadi seperti kita bilang, bahwa yang berintegritas, yang memang menjunjung asas-asas yang baik, berkeadilan, dan memegang yang benar. Saya percaya kamu akan berhasil, kamu akan menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Gitu. Oke? Tri? Is it? Oke? Oke. Thank you, Tri. Terima kasih untuk Bani dari Makassar. Kalau disuruh milih norma atau moral? Wow, this is a tough question. Ini termasuk yang cukup dalam dan pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab, tapi saya akan coba jawab. Jadi gini, menurut saya moral itu di atas dari, atau moral, kalau moral tuh bisa ngomongin soal asas, itu kan di atas dari namanya norma. Pertanyaannya, norma itu dibuat siapa sih? Norma kan dibuat manusia. Apakah norma akan selalu benar? Atau norma akan selalu berpihak pada orang yang benar, atau atau norma itu selalu adil? Menurut saya tidak. Karena ya kita tahu hukum kita, atau dimanapun hukum itu kan produk dari politik gitu. Produk politik yang sangat mungkin produk-produknya itu tidak based on, atau tidak berdasar pada asas-asas atau nilai-nilai atau norma-norma yang baik gitu. Nah, dia akan bisa mungkin berpihak pada kelompok tertentu. Bahkan norma sendiri bisa mengopres atau opres itu ya mengecilkan atau menyingkirkan kaum tertentu misalnya, orang-orang tertentu, sehingga yang diuntungkan adalah kelompok tertentu saja, misalnya yang punya kuasa dan lain sebagainya. So, oleh karena itu, buat saya, karena moral di atas norma, saya akan lihat moral yang pertama. Jadi kalau misalnya gimana? Secara realnya gini, kalau misalnya saya lihat ada fakta kasus yang mana hukumnya itu belum ada, atau bahkan ada tapi menyulitkan dia, padahal dia itu tidak demikian gitu. Gimana ya contohnya ya? Yang paling real aja deh, kasus yang ini debatable, tapi bisa jadi beda-beda setiap kita ya. Kasus yang orang dihukum karena dia menanam ganja di rumahnya, tapi untuk pengobatan istrinya dia tidak pakai itu, dia pakai tapi daunnya untuk istrinya, supaya istrinya bisa
normal, atau karena penyakitnya dia butuh daun ganja itu sebagai obat. Oke. Secara aturan hukum, apakah itu diperbolehkan? Tidak, tentunya. Apakah dia salah? Secara hukum ya salah. Tapi secara moral gimana? Dan terbukti akhirnya kan dia ditangkap dan lain sebagainya, istrinya tidak dapat obat lagi, artinya dia tidak lagi mengkonsumsi itu, dan tidak lama dari sejak itu istri meninggal. Bagaimana perasaan saudara? Bagaimana perasaan ketika melihat seperti itu? Kalau buat saya, man, this is so heartbreaking gitu, sangat menyedihkan gitu. Karena saya bukan lagi ngomong pro ganja atau apa ya. Saya harus disclaimer dulu. Tapi saya mau bilang bahwa ada kondisi-kondisi yang kita harus melihat itu beyond atau melampaui, lihat fakta tersebut melampaui dari apa yang terlihat gitu. Nah, dan kasus-kasus saya sebelumnya dulu waktu di LBH Jakarta juga demikian. Ada yang hal-hal yang memang kalau secara hukum dia bisa aja dijerat. Tapi masalahnya kita nggak sekedar hanya berlihat dari hukum saja. Saya mungkin waktu di S1 dulu termasuk yang cukup naif, saya merasa hukum itu ya paling baik. As long as you obey the law, you're gonna be fine. Selama kamu menaati hukum, kamu akan baik-baik saja. Tapi saya kira sadar bahwa kehidupan ini, atau meskipun hukum itu sebagai penjaga kita untuk lebih tertib dan lain sebagainya, tapi ingat lagi, tujuan hukum kan tidak cuma ketertiban atau kepastian hukum doang, tapi ada kemanfaatan. Apakah memang itu bermanfaat bagi segenap manusia? Karena gimana pun undang-undang dasar kita melindungi segenap bangsa. Artinya seluruh dan tidak terkecuali. Jadi itu sih, Bani, semoga menjawab. Ya, cukup? Halo Mbak. Kita ada sekitar 10 menit lagi. Apakah ada lagi yang mau nanya? Kak, aku Kak. Ada dikit. Arya, Mbak. Di mana? Kak, aku Kak. Arya ya? Iya, Mbak. Oke. Boleh deh. Kayaknya nih paling cuman bisa 2 lagi. Kak. Arya dari mana, Arya? Kenalkan, Kak. Sebelumnya saya dari Universitas Indonesia. Ya. Yang kedua. Ini suara kamu apa yang lain? Yang lain tolong di-mute ya. Saya mute semuanya dulu, nanti kamu unmute sendiri ya. Oke. Saya udah mute semua, silakan Arya, kamu boleh sendiri unmute. Oke. Perkenalkan, nama saya Arya Indra Darmawan. Saya dari Hukum Universitas Indonesia. Ya. Saya ingin tanya gini, Kak. Ini lebih ke tadi sih yang ke apa? Kiat-kiat untuk menjadi lawyer. Kan ada bagian yang selalu memenangkan perdebatan nih, Kak. Nah, fenomena yang saya tangkap di fakultas saya sendiri adalah kalau di tempat kami itu, Kak, kami itu karena sebagai anak hukum, kami sering mendebatkan segala sesuatunya, Kak. Jadi, iya, walaupun itu hal penting atau tidak penting, itu menjadi perdebatan kami di warteg atau di rumah makan, kayak. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana, Kak, kenyataannya bila kita sudah menangani kasus sebagai lawyer, hakim atau jaksa, tapi saya lebih ke khususnya ke lawyer. Apakah kita harus mempertahankan? Bentar ya, ini lagi ngomong nih teman-teman yang lain. Apakah kita harus mempertahankan argumen kita hingga menang, atau kita akan mengalah, Kak, ketika argumen kita itu memang atau argumen lawan lebih benar? Karena saya iya, Oke, saya dapat poin kamu, Arya. Karena waktu kita terbatas, saya cut di situ ya. Suara saya kedengaran nggak? Ini ada azan sih. Oke, Mbak, makasih. Ya, thank you, Arya. Suara saya kedengaran, apa kita bisa break dulu? Kalau nggak, saya coba tanya satu lagi deh. Satu pertanyaan lagi, silakan. Siapa? Tadi kayaknya
Bung Calu nih dari tadi nih angkat tangan. Bung Calu mau tanya? Iya kak, mau kak. Ya, silakan. Apa saja tantangan dan rintangan menjadi seorang lawyer kak? Tantangan Dan dan rintangan terbesar. menjadi. Oke. Kak, aku mau nanya dong. Siapa nih? Agung. Iya kak, boleh nanya Oke, nggak kak? satu lagi ini terakhir ya. Ini terakhir ya. Ya, apa Agung? Nah, Tadi Bung Calu dari mana ya? Sorry. Bung Calu? Makassar, Tahu dari mana kamu? Makassar. Oke. Kalau Agung dari Banjarmasin. Banjarmasin. Apa pertanyaannya, Agung? Kak, aku kan cita-citanya pengen masuk ke top 10 kantor hukum yang ada di Jakarta tuh kok, kayak Faisal Assegaf, terus Lubis Gani. Nah, biasanya lawyer-lawyer yang dicari itu kayak gimana sih, Kak? Supaya bisa diterima di sana. Gitu aja sih, Kak. Oke, makasih, Kak. Oke, azannya sudah kelar, saya bisa jawab satu-satu. Saya harap waktunya cukup untuk jawab tiga-tiganya. Oke, mulai dari Arya. Arya dari UI, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah selalu memenangkan memenangkan debat dalam praktek itu apakah tetap demikian? Nah, jadi gini, memang gini, memenangkan debat itu nggak melulu akhirnya gimana ya bilangnya ya, argumentasimu harus kekeh, pokoknya itu gitu. Artinya gini, dalam praktek, apalagi misalnya negosiasi, kalian harus ketemu titik tengah kan, gitu. Nah, memang tapi kan kalau debat kan harus ya salah satu gitu. Ya memang kalau debat tuh pasti kalian harus meyakinkan bahwa kalian benar. Tapi the thing is dalam praktek memang tidak melulu demikian. Kalaupun kalian memenangkan suatu negosiasi, itu memang karena kalian punya tadi lagi good communication. Makanya kenapa win the debate itu cuma satu dari berbagai hal lain, termasuk yang komunikasi. Kalau komunikasi kamu baik, kamu bisa menangin debat itu artinya dengan kalian bisa ketemu di titik poin tengah misalnya. Nah, bukan berarti kamu kalah ya debat itu. Makanya kenapa kan tapi Kak, kita kan sering banget tuh semua didebatin, hal-hal kecil didebatin, nggak apa-apa, itu namanya latihan. Kalau misalnya sekarang tuh masih kuliah ya latihan aja, semua hal kecil nggak apa-apa didebatin, itu latihan. Tapi the thing, kalau pada prakteknya nanti itu akan menjadi poin-poin yang kamu tulis, bukan semua kamu keluarin. Jadi itu kayak amunisi kamu. Ini kan ini. Nah, dalam kalian ketika negosiasi atau mediasi, itu satu-satu dikeluarin amunisinya. Nggak semua jurut kayak gitu. Alhasil kalian akan gondok-gondokan dan nggak ketemu titik tengah. Padahal belum tentu yang klien kalian mau adalah gondok-gondokan. Biasanya kalau gondok-gondokan ujung-ujungnya jadinya maunya lawsuit atau gugatan misalnya. Padahal gugatan itu sebenarnya kalau dalam perdata agak dihindari karena susah ada win-win position. Posisi kalian ketika gugatan adalah win-lose. Ada yang menang, ada yang kalah. Dan kalau buat saya malah lose-lose. Kenapa? Karena mau nggak mau, lu akan keluarin banyak effort, akan keluarin banyak dana untuk itu dan lain sebagainya. Jadi kalau saya apalagi perdata upayakanlah makan di luar, makan sama counterpartnya dan selesaikan di meja makan, that's much better gitu. Dan itu akan kalian biasakan nantinya makanya kenapa tadi saya bilang belajarlah berorganisasi, karena bisa jadi kalian belajar hal tersebut di organisasi. Dan learning by doing sih akhirnya ketika kalian jadi lawyer, how to negotiate, how to communicate, gitu. Ya, Arya? Kira-kira bisa dimengerti? Karena waktu kita terbatas. Oke, Mbak. Makasih, Mbak.
Thank you Arya. Pertanyaannya tadi Bung Calu dari Makassar. Apa tantangan dan rintangan jadi lawyer? Tantangannya mungkin kayak ada yang teman-teman bilang di grup tuh bahwa tantangannya tuh kalau lagi ada kasus bisa waktunya dipakai banyak banget dari pagi sampai pagi. Dulu saya waktu di Melidar Sainco itu salah satu law firm top tier dulu pada masanya. Yang sekarang juga I think still walaupun dia join sama PwC sekarang kalau kalian tahu. Nah, dulu itu ada sama rekan saya yang lain juga di Legal Access juga sama-sama dulu pernah kerja di sana. Itu saya bisa ngerjain due deal, tau nggak, due diligence itu, atau ngeliatin dokumen segala macam itu dari pagi sampai pagi lagi, sampai jam 5:30 pagi gitu kalau nggak salah saya baru pulang. Nah, kalau kalian memang mau masuk ke corporate law firm, kemungkinan hal-hal seperti itu yang akan kalian alami. Nah, kalau kalian memang sungguh-sungguh, ya kalian akan mati-matian, meskipun ada banyak rintangan, termasuk tantangan-tantangan seperti kerja di luar jam kerja, terus kalian dituntut untuk kerja under pressure, dalam tekanan yang kuat, tidak hanya soal waktu, tapi juga tuntutan-tuntutan dari klien, dari bos kalian. Apalagi kalau di law firm yang corporate, mereka sangat demand dengan detail, dan tidak boleh salah, titik komanya nggak boleh salah, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu. Selain itu, yang kedua sebenarnya, yang tadi saya bilang di pertama, ada yang nanya soal integrity, maintain the integrity. Karena menurut saya itu hal yang utama, apalagi sekarang kondisinya, KPK juga kondisinya begitu, gitu ya. Jadi, satu-satunya sebenarnya lembaga yang kita bisa pegang untuk dalam penanganan anti korupsi misalnya juga cukup bergoncang kemarin kan, dan memang akhirnya sekarang pun praktek-praktek semacam itu masih sepertinya dibiasakan. Nah, itu yang menjadi tantangan sebagai lawyer yang berupaya untuk tetap menjaga integritasnya di tengah-tengah praktek yang masih jual beli kasus lah, utang balikin fakta lah, harus bribing sana sini lah, nah yang kayak gitu. Cuman ya saya berusaha, atau saya ada di tempat yang memang punya nilai dan menjaga nilai itu sih. Kalau menurut saya pribadi, seseorang ketika dia kehilangan nilainya, dia sudah bukan jadi dirinya. Jadi menurut saya seseorang itu ditentukan dengan apa nilainya. Ketika nilainya sudah nggak ada, dia akan kehilangan jati dirinya. Makanya kenapa saya berusaha untuk sebisa mungkin menjaga nilai-nilai yang saya yakini, sehingga saya tidak kehilangan siapa diri saya. Gitu. Nah, itu sih mungkin tantangan dan rintangannya secara singkat, karena waktu kita terbatas, nggak apa ya. Apakah cukup, Bung Calu? Kak, kan saya masih SMA, Kak. Aduh, kamu masih SMA? Ya. Baiklah. Ya sudah, kamu semangat dulu belajar SMA-nya, nanti supaya masuk fakultas hukum, ya? Ya, Kak, ya. Oke. Yang ketiga, ini ada yang nanya banyak, aduh, maaf ya. Nanti deh coba kita lihat. Kayaknya waktunya nggak cukup lagi. Yang ketiga, lawyer seperti apa yang diterima di top law firm? Top law firm ini saya, karena tadi ngomongnya asegaf, gitu ya, saya asumsikan bahwa maksudnya berarti corporate law firm. Nah, kalau memang di corporate law firm itu, karena banyak kasusnya adalah, atau banyak transaksi atau apapun lah yang dipegang, klien-kliennya lah. Klien-kliennya banyakan itu kan multinational company, banyakan. Memang nggak ada juga mungkin yang ada litigasinya, lokal juga, tapi mostly mereka pegang klien-klien yang multinational company. The thing is, ketika company-nya, clients-nya multinational company, berarti kan bahasanya yang digunakan adalah bahasa Inggris. Minimal. Karena itu masih bahasa universal. Jadi kalau misalnya kalian emang mau ke situ, pertama, selain yang tadi saya bilang di awal, soal komunikasi lah, soal nilai yang bagus lah, dan lain sebagainya,
itu bahasa Inggris harus dilatih. Harus punya setidaknya good understanding in English, ngerti bahasa Inggris, bisa ngomong dan nulis bahasa Inggris. Jadi perlu belajar bahasa Inggris pastinya, karena kalian nggak mau ketinggalan. Sebagai lawyer, saya berharap sih teman-teman lawyer teman-teman mahasiswa di sini belajarlah bahasa Inggris, itu karena sangat berguna untuk kalian. Percayalah, mau jadi apapun kalian nanti, bahasa Inggris itu sangat mendukung kalian. Banyak kawan saya yang pengen banget S2, dan saya yakin mereka pinter banget. Teman-teman saya pinter-pinter banget. Saya kalau diskusi sama dia, wah udah deh kayak, wah saya angkat tangan. The thing, dia pengen S2 di luar negeri. Oke? Tapi masalahnya cuma satu, bahasa Inggrisnya terkendala. Nah, makanya dari sekarang, mumpung kalian masih ada yang masih SMA lah, nih kalau masih SMA kok bisa masuk ya? Saya pikir ini cuma buat mahasiswa. Itu masih pada mahasiswa, gunakan waktu yang ada untuk belajar bahasa Inggris. Ya, kalian banyak itu kayak kampung Inggris lah, ada YouTube juga sekarang udah banyak cara lah untuk belajar bahasa Inggris. Saya dulu belajar IELTS, ngejar IELTS juga saya cuman pakai sempet sih yang belajar bahasa Inggris yang di UI itu, kan nggak mahal ya. Nah itu paling sama buku, tapi disiplin gitu. Yang penting itu. Terus, apalagi Kak, selain bahasa Inggris? Ya, yang tadi kan saya udah jelasin semuanya. Selama kalian ngikutin itu yang tadi saya sampaikan waktu di presentasi, semoga lah bisa gitu. Kalian bisa punya added value, punya nilai tambah gitu dibandingkan kawan-kawan yang lain. Dan kalau bisa, ya kalau ternyata semuanya bisa bahasa Inggris gimana? Ya makanya berarti kalian harus tambahin nilai tambah kalian. Entah kalian jago salto kek, jago basket, jago benerin genteng, I don't know. I mean, just put something good more than others, yang lebih dari yang lain gitu. Kira-kira cukup menjawab kawan-kawan, rekan-rekan semua kah? Saya agak sedih karena pertanyaan, kenapa ini laki-laki semua? Kenapa nggak ada cewek yang nanya? Saya kan mendukung perempuan-perempuan tuh juga harus vokal gitu. Nah, ini ada yang ngajak ke saya, ini terakhir saya lihat chatnya ya. Apakah kalian melihat chatnya? Ada yang sebisal Mbak, tiba-tiba dia ada, oh tadi Bani udah ya, Bani udah nanya. Oke, I think that's it for today. Terima kasih sudah join. Saya harap kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Terus ikutin update dari legalaccess.id. Terus ikutin kegiatan-kegiatan kita. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Selamat sore, sampai jumpa, dan selamat melanjutkan kegiatan. Oh, sampai jumpa nanti di pertemuan ini ya. Kita ada pertemuan mentor dan menti nanti malam. Makan dulu aja supaya nggak kelaparan pas lagi pertemuan. Oke, see you. Bye. Makasih, Kak. Makasih.